Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi basis data dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Yang pertama adalah pengertian basis data. Sistem basis data adalah sistem terkomputerisasi yang tujuan utamanya adalah memelihara data yang sudah diolah atau informasi dan membuat informasi tersedia saat dibutuhkan. Pada intinya, basis data adalah media yang dibutuhkan untuk mengakses data dengan mudah dan cepat. Basis data itu saling berrealisasi antara tabel satu dan tabel yang lain. Contoh seperti gambar di samping ini. Gambar di samping adalah gambar dalam bentuk lingkaran di mana ada tabel 1, tabel 2, dan tabel KN atau tabel ke berikutnya. Tabel-tabel itu saling berrealisasi sehingga mendapatkan sebuah database yang mudah diakses dan mudah didapatkan atau dapat memberikan informasi yang tepat dan cepat. Tujuan dibuatnya tabel-tabel tersebut adalah untuk menyimpan data ke dalam tabel agar mudah diakses, sehingga dalam tabel tersebut dibuatlah baris dan kolom agar bisa menyimpan data. Kebutuhan basis data dalam sistem informasi antara lain. Yang pertama, memasukkan, menyimpan, dan mengambil data. Yang kedua, membuat laporan berdasarkan data yang disimpan. Yang kedua adalah DBMS atau Database Management System. Sistem manajemen basis data atau DBMS adalah suatu sistem aplikasi yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan menampilkan data. Suatu sistem aplikasi disebut DBMS jika memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan fasilitas untuk mengelola akses data. Yang kedua, mampu menangani integritas data. Yang ketiga, mampu menangani akses data yang dilakukan secara cepat. Dan yang terakhir, mampu menangani backup data. Karena pentingnya data bagi suatu organisasi atau perusahaan, maka hampir sebagian besar perusahaan memanfaatkan DBMS dalam mengelola data yang mereka miliki. Orang yang memegang atau menjalankan DBMS atau mengakses data disebut database administrator. Sejarah DBMS. DBMS sudah mulai berkembang sejak tahun 1960-an. Kemudian sekitar tahun 1970-an mulai berkembang teknologi relasional DBMS, yaitu DBMS berbasis relational model. Relational model adalah basis data yang tabel-tabelnya saling berrelasi. Relational model pertama kali dikembangkan oleh Edgar J. Codd pada tahun 1970. Pada tahun 1980-an mulai berkembang Object Oriented DBMS atau OODBMS. OODBMS berkembang seiring dengan perkembangan teknologi pemrograman berorientasi objek. Secara umum dapat diartikan bahwa OODBMS merupakan DBMS yang memandang data sebagai suatu objek atau dapat dilihat secara penglihatan mata. Berikut ini adalah 4 macam DBMS versi komersial yang paling banyak digunakan di dunia saat ini, yaitu Orcella, Microsoft SQL Server, IBM DB2, dan Microsoft Access. Sedangkan DBMS versi open source cukup berkembang dan paling banyak digunakan saat ini atau pada saat dunia modern ini. Sebagai berikut, mahasiswa semester 3 mungkin tidak asing lagi yang dengan nama MySQL. Terus ada PostgreSQL, Fabric, dan SQL8. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah SQL atau dengan kepanjangan Structured Query Language. SQL atau Structured Query Language adalah bahasa yang digunakan untuk mengelola data pada RDBMS. SQL mulai berkembang pada tahun 1970-an. SQL mulai digunakan sebagai standar yang resmi pada tahun 1986 oleh NNC
American National Standard Institute dan pada tahun 1987 oleh ISO dan disebut sebagai SQL 86. Pada perkembangannya, SQL beberapa kali dilakukan revisi. Berikut ini adalah sejarah perkembangan SQL sampai saat ini. Boleh lihat tabel di samping. Perkembangan SQL mulai pada tahun 1986 dengan nama SQL 86 dan berjalan terus sampai pada tahun 2011 dengan nama SQL 2011. Berikutnya adalah contoh pengaksesan data pada DBMS dan SQL. Mahasiswa semester 3 mungkin tidak asing lagi dengan yang namanya PHP MyAdmin dan CMD. Itu adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk mengakses data. Perintah-perintah untuk mengakses data sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan data atau bahasa kerennya insert. Perintahnya adalah insert into nama tabel, yaitu contohnya tabelnya adalah tabel mahasiswa, dan kita memasukkan data itu name, nama tabel, name, nama dan tanggal lahir. Maka perintah jQuery otomatis akan memasukkan data sesuai dengan yang kita memasukkan, contohnya name, nama dan tanggal lahir. Yang kedua adalah mengubah data atau update. Perintahnya update nama tabelnya, itu tabel mahasiswa, set apa yang kita mau ubah, contohnya kita mau ubah tanggal lahir ke name, maka otomatis perintah jQuery-nya akan mengubah tanggal lahir mengubah tanggal lahir ke kolom name. Yang ketiga adalah menghapus data atau delete. Perintahnya adalah delete from tabel mahasiswa, terus ke kolom apa yang kita hapus. Contohnya yang saya mau hapus adalah name, maka perintahnya adalah seperti yang tertera pada layar. Dan yang terakhir adalah menampilkan data atau select. Perintahnya adalah select, terus masuk ke yang kita mau tampilkan apa, terus diikuti dengan from nama tabelnya, terus diakhiri dengan name yang kita mau tampilkan. Otomatis perintah jQuery-nya akan menampilkan data name kita. Ini adalah hasil presentasi saya dari materi basis data. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang mau bertanya, boleh ke IG saya dengan nama IG Sylvester, dan jika mau bertanya lewat email, boleh ke nama email dan kaitfester@gmail.com. Sekian dan terima kasih, dan mohon maaf jika dalam presentasi ada kata-kata yang salah.